ada IPO jumbo nih dari grup Sinarmas. Tapi kok gosipnya uang hasil IPO-nya malah buat pesta para konglomeratnya sendiri? Bener gak sih? Ayo kita bedah tuntas. Langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Masa iya sih 70% dana yang dikumpulin dari masyarakat, dari kita-kita ini, cuma buat beli perusahaan yang ternyata punya bos-bosnya sendiri? Ini red flag gede atau jangan-jangan strategi jenius? Oke, bagian pertama, kita bakal jadi detektif dadakan nih. Yuk kita telusuri kemana sih sebenarnya tiap rupiah dari dana IPO ini bakal lari. Nah, ini dia petanya. Dari total dana IPO sekitar 306 miliar rupiah, lihat deh, porsi paling gedenya, 215 miliar atau 70% lebih, ternyata cuma buat satu tujuan, mengakuisisi perusahaan lain namanya PT BIL. Sisanya baru deh buat modal kerja. Pertanyaan besarnya, BIL ini perusahaan punya siapa? Jawabannya ada di sini. Inilah yang namanya akuisisi pihak berelasi. Gampangnya gini, WBSA pakai uang investor buat beli perusahaan yang pemiliknya, ya mereka-mereka juga. Secara hukum sih ini nggak dilarang ya, tapi ini jelas-jelas konflik kepentingan yang wajib kita pelototin. Oke, sekarang kita bedah bisnisnya WBSA sendiri. Seberapa sehat sih mesin uangnya? Siap-siap, ini bagian yang bakal bikin kita garuk-garuk kepala. Lihat dulu angkanya. Pendapatannya gila-gilaan. Diproyeksiin bisa tembus 2 triliun rupiah lebih per tahun. Ini jelas bukan perusahaan ecek-ecek. Ini pemain kelas kakap. Tapi ini dia yang aneh. Dari omset triliunan tadi, untung bersihnya cuma 1,58%. Seriusan, tipis banget. Ini kayak kamu jualan barang harganya 100.000, tapi untungnya cuma 1.500 perak. Loh, duitnya lari kemana semua? Uangnya datang dari bisnis transportasi dan pengiriman barang. Tapi poin paling penting ada di paling bawah. Pendapatan mereka itu sangat-sangat bergantung sama ekosistem Sinarmas. Ini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi orderan aman, tapi di sisi lain kalau Sinarmas tiba-tiba putus kontrak, iya wassalam. Nah, dengan kondisi untung yang setipis kerupuk tadi, harga saham yang mereka tawarkan pas IPO ini wajar nggak sih? Coba kita adu sama pesaingnya. Coba perhatiin tabel ini baik-baik. WBSA minta dihargai dengan PBV di atas 2 kali. Artinya, harga sahamnya 2 kali lipat dari nilai buku aset bersihnya. Sekarang, lihat kolom di sebelahnya, margin bersihnya. Jauh banget. Kompetitornya punya margin keuntungan 2-4 kali lebih tebal. SMDR malah valuasinya murah, untungnya paling tebal. Jadi, intinya gini. Kita sebagai investor diminta bayar mahal, bayar harga premium buat beli perusahaan yang profitnya justru di bawah rata-rata industrinya. Masuk akal nggak? Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semuanya jelek kok. Ada satu hal yang mereka perbaiki besar-besaran sebelum IPO, dan ini patut diacungi jempol. Lihat deh grafiknya. Rasio utang dibanding modalnya atau DRR itu anjlok. Dari yang tadinya bahaya banget di level 6 kali, artinya utangnya 6 kali lipat modal, sekarang jadi cuma 1,56 kali. Ini perbaikan kesehatan keuangan yang drastis dan nyata. Tentu aja ini bukan keajaiban. Utangnya bisa turun drastis karena para pemiliknya nyetor dana segar 185 miliar rupiah. Tujuannya? Ya buat mempercantik laporan keuangan perusahaan sebelum dijual ke kita-kita. Sekarang kita balik lagi ke soal ketergantungan sama Sinarmas. Ini tuh benar-benar jadi kekuatan sekaligus kelemahan terbesar WBSA. Sisi positifnya jelas ya, orderan ngalir terus, pendapatan stabil. Tapi sisi negatifnya ngeri-ngeri sedep. Nasib WBSA itu ada di tangan satu klien raksasa. Kalau suatu saat Sinarmas berubah pikiran, misalnya bikin divisi logistik sendiri, ya pendapatan WBSA bisa terjun bebas. Oke, kita udah lihat dari berbagai sisi, sekarang waktunya kita kasih skor akhir. Jadi, IPO ini layak dibeli atau mending di-skip aja? Ini dia raportnya, pertumbuhannya bagus, dapat nilai 7. Kualitas ekosistemnya juga oke, 8. Tapi lihat deh, profitabilitasnya cuma 4 dari 10. Penggunaan dana IPO juga jelek, dapat nilai 4. Kondisi makro juga nggak mendukung, cuma 3. Jadi setelah ditotal skor akhirnya ya cuma 5,3 dari 10. Bisa dibilang biasa aja. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu investor jangka panjang, saran saya sih mending wait and see dulu. Tunggu dan lihat kinerjanya setelah IPO.
Buat yang suka trading cepat, mungkin ada potensi cuan tipis 10-20%, tapi risikonya juga tinggi, jangan serakah. Dan ini dia bom waktu yang paling nyata. Ingat kan marginnya tipis banget? Itu artinya kalau harga solar naik sedikit aja, sekitar 10-15%, itu sudah cukup buat menghapus semua keuntungan perusahaan ini. Ngeri kan? Pada akhirnya, semua kembali ke kamu. Di tengah situasi dunia yang nggak menentu, dengan harga BBM yang bisa meroket kapan aja, apakah kamu cukup berani buat ikut bertaruh pada raksasa yang untungnya tipis ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.